Oke semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan mengupload sebuah video pembahasan mengenai pelajaran dari buku tema 5 untuk siswa SD kelas 6. Ya, saya akan membahas untuk soal halaman 139 sampai 140 ya. Ya, ini soal untuk yang nomor 1. Saya akan baca soalnya. Sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm. Diameter alas tabung tersebut adalah 6 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Volume tabung itu adalah luas alas tabung dikali dengan tinggi. Karena luas alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka kita tulis persamaan dari volume tabung ya. Volume tabung sedangkan luas alas dikali tinggi. Karena luas alas ini berupa lingkaran, maka kita masukkan rumus dari luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri rumusnya adalah pi kali r kuadrat, kemudian dikali dengan tinggi tabung. Kita tulis diketahuinya. Pertama, tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya adalah 12 cm. Kemudian diameter alasnya. Diameternya adalah 6 cm. Nah, karena dalam rumus yang diperlukan adalah jari-jari, dan kita ketahui bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter, maka jari-jari lingkarannya adalah R sama dengan 6/2 sama dengan 3 cm. Sekarang kita hitung dari volume tabungnya. Ditanya adalah volume tabung. Maka V tabung sama dengan pi kali R kuadrat dikali tinggi. Pi-nya kita bisa masukkan dengan angka 3,14 dikali R-nya. Jari-jarinya adalah 3, maka 3 kuadrat dikali tinggi dari tabungnya. Di soal tinggi dari tabungnya adalah 12 cm. Tulis 12 sama dengan 3,14 kali 9 kali 12. Sekarang kita hitung dengan coret-coret. Pertama dari 12 kali 9. 9 kali 2 18. 9 kali 1 9 tambah 1 10. 108. Sama dengan 3,14 dikali 108. 339,12 cm. Karena ini adalah volume, maka satuannya adalah cm kubik. Jadi hasilnya 339,12 cm kubik. Oke, ke soal berikutnya. Ya, saya akan bacakan soalnya. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kerucut tersebut ada 15 cm. Jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut. Nah, untuk nomor 2 ini, kalian diminta untuk mencari luas kerucutnya, bukan volume dari kerucut. Nah, sebenarnya untuk yang nomor 2 ini saya agak rancu ya. Karena kan tema kita ini adalah bahas volume kerucut, bukan dari luas kerucut ini. Karena kalau mencari luas kerucut itu, kita akan ada hubungannya dengan rumus dari Pythagoras atau segitiga, yang ada hubungannya dengan bentuk akar. Sedangkan untuk kelas 6 SD ini kan belum diajarkan akar ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba bahas dulu aja. Pertama saya akan memberitahu dari luas dari kerucut. Luas kerucut. Luas dari kerucut adalah luas alas
ditambah luas selimut kerucut. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah luas dari lingkaran. Dan rumus dari luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Ini saya kasih kurung aja biar tidak kecampur-campur. Kemudian ditambah dari luas selimut kerucut. Luas dari selimut kerucut ini adalah pi kali r atau jari-jari dikali dengan S atau sisi dari selimut. Nomor 2, pertama, diketahuinya kan kerucut tersebut memiliki tinggi 15 cm. Kita tulis T sama dengan 15 cm. Dan jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. R sama dengan 3 cm. Nah, agar kalian tidak bingung, maka saya akan menggambar dari bangun kerucut tersebut. Ya, diketahui kerucut memiliki tinggi 15 cm. Maka tinggi adalah dari ujung kerucut ke alasnya. Nih, yang garis merah ini adalah tinggi dari kerucut, yaitu 15 cm. Saya tulis 15. Dan jari-jarinya adalah 3 cm. Jari-jari saya wakilkan dengan garis putih khusus berwarna hijau. Ini jari-jari. Jari-jarinya 3. Kalau kita lihat dari bentuknya, maka akan terbentuk sebuah segitiga atau Pitagoras. Di sini 15 cm dan di sini 3 cm. Dan kita ingin mencari panjang dari sisi selimut dari kerucutnya. Saya tulis S. Untuk mencari panjang dari sisi selimut kerucut ini, kita menggunakan rumus Pitagoras. Misalkan saya mempunyai sebuah segitiga, di mana ini adalah sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Maka untuk mencari sisi A, rumus dari A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka jika kita ingin mencari S, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah 15 kuadrat, hasilnya adalah 225 tambah 225 dengan akar 234. Akar 234 ini disederhanakan kembali, hasilnya adalah akar 234 sama dengan 15,29 cm. Jadi S-nya sama dengan 15,29 cm. Ditanya adalah luas. Maka L sama dengan pi kali R kuadrat ditambah pi kali R kali S. Dengan saya kasih kurung agar memudahkan menghitungnya. 3,14 dikali jari-jarinya. Di soal jari-jarinya adalah 3 cm. Maka kita kali 3 kuadrat kurung tambah 3,14 dikali jari-jarinya adalah 3 dikali S. S adalah panjang sisi dari selimut kerucut. Tadi kita cari yaitu 15,29 cm kali 15,29 dengan 3,14 kali 3 kuadrat adalah 9 tambah 3,14
14 kali 3 kali 15,29. Sini adalah 3,14 kali 9 sama dengan 28,26 tambah 144,03. Kita hitung 144,03 ditambah 28,26. 3 tambah 6 adalah 9, 0 tambah 2 adalah 2, tulis koma, 4 tambah 8 adalah 12, 4 tambah 2, 6, tambah 1 adalah 7, saya 1, hasilnya 172,29 cm. Karena ini adalah luas, maka satu aja adalah pangkat 2. Jadi luas bangun kerucut adalah sebesar 172,29 cm persegi. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor terakhir, nomor 3. Perhatikan kemasan berikut. Kemasan tersebut terdiri atas bangun gabungan tabung dan kerucut. Hitunglah volumenya. Nah, kita lihat dari bangunnya ini kan ada gabungan antara kerucut dengan tabung. Maka untuk mencari volume dari ruang ini, kita mencari volume dari kerucut juga volume dari tabung. Kemudian kita jumlahkan. Saya akan menggambar ulang dari untuk bangun ruang ya. Jadi sini ada tabung. Juga ada kerucut. Oke. Dan tinggi dari kedua tabung ini adalah 18 cm. Dari atas ke bawah ini 18 cm. Terus untuk tinggi dari tabung ya adalah 12 cm. Dan lebarnya ini 14 cm. Nah, gambarnya kan begini nih. 18 cm itu gabungan antara tabung dan limas. Dan sedangkan 12 cm ini adalah tinggi tabungnya saja. Dan 14 cm ini adalah diameter dari alas, yaitu diameter lingkaran. Volume sama dengan volume kerucut ditambah volume tabung. Volume kerucut ini rumusnya adalah 1/3 kali pi kali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Saya kasih kurung untuk memudahkan, ditambah volume tabung. Volume tabung ini rumusnya adalah pi kali R kuadrat dikali T, tinggi tabung. Nah, ini kan di soal sudah jelas ya, kalau tinggi tabungnya ini 12 cm. Ini 12 cm, saya tulis tinggi tabung. Tinggi tabung. Nah, maka tinggi dari kerucutnya ini berapa? Nah, saya tulis tinggi kerucut adalah tinggi dari gabungan dua bangun ruang dikurangi tinggi tabung, yaitu 18 cm dikurang 12 cm sama dengan 6 cm.
Nah, 6 cm ini adalah tinggi dari kerucut. Jadi kita bisa masukkan rumusnya, masukkan angkanya sama 1/3 kali. Nah, karena diameternya 14 cm, berarti kan jari-jari sedangkan diameter per 2, sedangkan 14 per 2 sedangkan 7 cm. Karena jari-jarinya adalah 7 cm atau kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pi nya dengan 22/7 kali 22/7 kali R kuadrat, yaitu 7 dikali 7 kali tinggi kerucut, yaitu 6 cm. 6 kemudian ditambah dari volume tabung. Karena jari-jarinya juga adalah 7 cm, maka kita bisa pakai pi nya 22/7 kali R kuadrat atau 7 kuadrat. Dan 7 kuadrat itu sama dengan 7 dikali 7. 7 kali tinggi dari tabung, yaitu 12 cm kali 12 sama dengan, sekarang kita bisa coret 7 dengan 7, coret sisa 1, lalu 6 dengan 3 kita coret sisa 2 sama dengan 1 dikali 22 dikali 7 kali 2 tambah sama 7 nya, 1 nya bisa kita coret dengan ini, coret 1, coret sisa 22 dikali 7 dikali 12 sama dengan 1 kali 22 kali 7 adalah 154. Dari mana hasilnya? Kita hitung. 22 dikali 7 kali 2 14 1 4 7 kali 2 14 tambah 1 15 154. Nah, 1 kali 2 22 kali 7 154 kali 2 154 dikali 2 4 kali 2 8 5 kali 2 10 taruh 1 habis 0 2 kali 1 2 tambah 1 3 dengan 308 ditambah 22 kali 7 tadi sudah dapat hasilnya 154 dikali 12 kita coret lagi 154 dikali 12 kali 4 kali 2 8 2 kali 5 10 2 kali 1 2 tambah 1 3 1 kali 4 4 1 kali 5 5 1 kali 1 1 kita tambah 8 4 8 1. Jadi hasilnya adalah 1 8 4 8. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2156 cm. Karena ini adalah volume, maka kita pangkatkan 3, 2156 cm kubik. Jadi volume dari bangun ruang tersebut adalah 2156 cm kubik. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.